guys, welcome back to my channel. Jadi sebelum lanjut ke video, yang belum tahu aku, hai, salam kenal, aku Anissa. Yaps, aku tinggal di Turki ikut suami. Dan buat kalian yang belum subscribe, like, and comment, jangan lupa di-share juga sebanyak-banyak ya. Jadi di video kali ini aku mau bahas culture shock yang aku alamin saat di Turki. Baru sekitar kira-kira 2 bulan lah ya aku di sini. Jadi aku juga belum kemana-mana karena dikarantina kan, di rumah nggak boleh kemana-mana. Jadi aku mau kasih tahu yang selama 2 bulan ini aku alamin culture shocknya tuh apa aja. So, check it out. Pertama itu, kalau di jalan raya mobil tuh dengerin musiknya gede-gede banget, kayak toa, bener-bener kayak orang hajatan di mobil gitu, yang suaranya tuh kenceng banget. Kadang-kadang aku sampai bilang ke suami aku, itu kenapa sih nyalain lagunya kenceng-kenceng banget? Terus dia bilang itu orang gila. Nggak tahu apa motivasinya, nggak ngerti. Kalau di Indonesia udah dibully tuh gara-gara udah dibully gara-gara nyalain lagunya kenceng banget, Nora. Mohon maaf nih. Yang kedua itu delivery service-nya tuh gak ada, jarang banget. Cuman ada paling tuh ya udah buat antar makanan, itu Yemek Sepeti kalau nggak salah namanya. Cuman itu doang. Kalau yang lainnya tuh kayak Gojek, Gokar kayak gitu, Uber itu nggak ada di sini. Jadi apa-apa ya udah mandiri, yang kita yang biasa hidup di Indonesia. Maksudnya kayak pengen ini ya tinggal oke, lewat transaksinya gampang gitu kan, GoSend atau Grab Box kayak gitu kan ya, itu lebih gampang gitu. Di sini nggak ada, cuman ada buat makanan aja gitu. Saya transportasi umum, ya udah kalian harus mandiri. Kalau misalkan nggak punya mobil atau motor, ya udah naiknya transportasi umum gitu. Nggak bisa tuh pesan-pesan Grab, Gojek, Uber gitu yang buat datang ke rumah gitu, nggak ada, kesian. Terus tuh udah gitu udah selain nggak bisa pergi kemana-mana kalau nggak punya kendaraan pribadi, bisa tapi harus naik angkot. Ya kalau kita orang awam mah nggak ngerti ya angkotnya jurusannya yang mana, ininya mana gitu kan. Yang ada nyasar lu kagak pulang nanti. Ya udah, makanya ya udah tunggu suami aja baru pergi naik kendaraan pribadi kayak gitu. Terus sama jadinya nggak ada delivery service gitu, jadinya kita kayak mandiri gitu kan. Kalau di Indonesia apa-apa pengen makan ini, oke langsung ini langsung pesen kayak gitu kan. Cuman kalau di sini tuh di Yemek Sepeti itu kata suami aku, harga makanannya sama harga ongkirnya, mahalan ongkirnya jauh banget. Misalkan harga makanannya cuma 20.000, harga ongkirnya 50.000 gitu. So set. Jadi apa-apa harus mandiri, dikerjain sendiri. Lagi BM apa, ya udah deh gitu kan. Kalau makanan Indonesia ya udah belajar mandiri dah lu. Ketiga, pasar tradisional di Turki nggak selalu ada setiap hari. Maksudnya pindah-pindah gitu, move gitu tempatnya. Jadi ya udah, itu beda banget sih kayak di Indonesia. Kayak aku tuh ngerasa kayak kalau misalkan mau ke pasar tradisional gitu ya udah harus nunggu di hari yang ada gitu di deket rumahnya kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada ya udah jadinya ke market aja gitu. Tapi kan kayak kurang resep gitu ya. Terus tuh pasarnya juga, ya aku bikin vlog yang sebelumnya kan tentang pasar itu, iya nggak selengkap yang kayak di Indonesia gitu. Apa-apa ada gitu. Di sini ya udah gitu. Antara jual yang dagingnya pun kadang-kadang nggak di tempat itu, jadi di tempat beda lagi karena harus fresh, harus ada freezer gitu. Nggak bisa yang kalau di pasar tradisional Indonesia kayak yang di ya udah ditaruh-taruh kayak gitu aja, dijajarin gitu, dijembreng itu bisa. Di sini nggak bisa, harus ada freezer kayak gitu. Nah terus nih yang keempat nih unik banget sih, maksudnya kayak aku di Indonesia nggak ada kali ya kayak gitu. Jadinya aku kayak merasa oh my god, ada ya kayak gini gitu. Di sini tuh buat isi bahan bakarnya itu selain bensin, mobil kayak gitu, ada yang pakai gas. Coba bayang, gas.
bayangan gue tuh gas LPG. Gas buat di rumah gitu kan, tapi bener-bener ada gitu. Dan itu emang harganya lebih murah daripada bensin kayak gitu. Cuman kayak wah, ada juga ya ternyata bisa juga pakai gas buat di mobil. Oke, karena di Indonesia nggak kayak gitu. Jadi rada-rada lucu aja gitu kan, biasanya kayak pakai premium kayak bensin lah gitu kan, ini pakai gas. Bener-bener di dalam mobilnya katanya gendut, sorry, katanya Mehmet itu ada tabung gasnya gitu, emang kayak gitu. Wow. Nah, yang kelima itu celana tren di Turki kali ya, yang modelnya kayak gitu ya, yang kayak celana balon gitulah kalau di Indonesia ya. Itu kayaknya wajib banget wanita Turki punya itu gitu kan. Dan itu tuh kayak sesuatu yang keren banget gitu di sini tuh gitu. Jadi kayak kalau di Indonesia itu dipakai buat bobo kali, kayak lebih cocoknya buat bobo, tapi di sini tuh kayak ya udah keluar gitu pakai itu juga keren gitu. Gitu. Ntar aku kasih fotonya kayak gini. Kayak gitu. Jadi kayak ya kalau anak-anak muda mah mungkin kalau keluar udah nggak pakai kayak gitu kali ya. Cuman kalau kayak yang udah menikah, ibu-ibu kayak gitu-gitu sampai nenek-nenek pakai itu semua gitu. Kayak kan kalau menurut gue itu cocokan buat di rumah gitu, nggak dipakai buat keluar gitu. Menurut kalian gimana? Nah, culture shock yang keenam yang aku lihat juga di Turki itu bener-bener rasa nasionalismenya tinggi banget. Jadi ya aku sebagai orang pendatang di sini juga ya menghargai mereka kalau mereka cerita tentang oh gini loh sejarah Turki gini. Oke, aku juga suka yang sejarah Turki tentang yang abad kejayaan pernah ada di Indonesia. Pernah ada di salah satu stasiun TV Indonesia yang didubbing pakai bahasa Indonesia, itu ada, itu aku suka banget. Jadi aku suka film Turki hanya itu. Abad kejayaan karena bajunya lucu-lucu ya nggak sih, lucu-lucu banget, serius, bener-bener kayak oh my god, kayak putri-putri gemas gitu nggak sih? Ada yang sepemikiran gak sama aku? Iya kayak gitu. Jadi di sini tuh nasionalismenya tinggi banget. Dan kalau kalian lihat di jalanan, sepanjang jalan, di rumah orang, di apartemen kayak gitu, pasti mereka kayak pasang bendera Turki gitu di mana-mana, di jalanan, di rumah-rumah, di apartemen gitu, dijembreng aja gitu, kayak dilihat kelihatan banyak orang gitu. Kayak wow, aku pernah melihat kayak oh ini lagi hari kemerdekaan apa gimana gitu kan. Cuman nggak lagi hari kemerdekaan, emang bener-bener ya udah, emang karena nasionalismenya tinggi jadinya ya udah mereka kayak menghargai sekali gitu kan para pahlawannya gitu kan, istilahnya yang bener-bener bagus banget sih, menurut aku bagus banget. Cuman kayak oh ya udah kayak pemandangan baru aja gitu kan, kayak nggak saat lagi kemerdekaan dan nggak saat lagi kayak ada petinggi negara yang meninggal atau apapun, dia tetap pasang bendera gitu setiap hari. Bener-bener yang bendera tuh di setiap saat kalian bisa ngelihat gitu. Kalau kalian ke tempat kayak banyak toko-toko gitu, kayak orang jualan bendera tuh banyak gitu, bener-bener good. Yang ketujuh, culture shocknya di sini, kalian kalau nggak bisa bahasa Turki susah bener-bener mau ngomong. Di sini tuh jarang banget yang bisa bahasa Inggris. Kalau yang bisa bahasa Inggris tuh di sini dibilang smart, dibilang pinter. Kayak gitu, bener-bener jarang orang-orangnya. Kalau kalian yang pakai bahasa bukan Turki, ya udah deh, alamat ya udah, alamat bahasa tangan, bahasa tubuh gitu kan, bahasa isyarat gitu. Kayak gitu. Kedelapan, culture shock yang aku alamin itu maksudnya kayak itu orang apa dah gitu kan ya. Itu pas kalau lagi misalkan aku habis dari ATM gitu kan sama suami gitu, atau habis lah ya udah lagi jalan gitu kan, cukup gitu kan, itu tuh nggak ada angin, nggak ada apa tuh anak-anak ABG-nya padahal lagi di karantina misalkan,
ya udah dia tuh pakai bajunya rapi banget ya kan, kayak mau pergi ke mall gitu, padahal enggak, dia cuma jalan-jalan aja gitu biasa. Terus aku bilang, itu ngapa dah yang cewek cowoknya rapi-rapi banget, emang pada mau kemana gitu kan, harusnya di rumah atau gimana gitu kan, maksudnya kayak ngapain gitu kan. Dia bilang, katanya suami aku, nggak tahu, anak-anak ABG di sini mah paling apa, jalan kaki muter-muter tuh nyari pacar gitu lah. Nyari pacar muter-muter deh, yang ada pegel tuh kaki. Ada yang tahu gak sih gara-gara kenapa? Coba, itu alasannya nggak masuk akal banget. Suami aku bikin ngakak. Nah yang ke-9 itu, jadi kita kan kalau misalkan main ke rumah tetangga, teman gitu kan, kalau duduk di sofa kan, mohon maaf nih, anteng-anteng gitu kan ya, kalem gitu kan, kalem sekali gitu kan. Soalnya terus di sini tuh kayak kita kan kayak nggak sopan ya, kalau yang lain pada duduk di bawah, kita duduk di atas sendiri nggak sopan. Itu mah nggak disuruh, oh, ya, duduk di atas nggak apa-apa nggak apa. Nah kita sebagai orang Indonesia, kita mah duduk ikutan di bawah kayak gitu kan. Nah udah kayak gitu tuh di sini juga kayak yang, ya udah kalau misalkan lagi duduk di sofa nih rame-rame, main ke rumah tetangga, temen atau apa gitu kan, rumah orang, udah ngaso nih kaki naik ke atas aja begitu di sofa gitu, kayak di warteg gitu, selo gitu. Kayak di sini tuh nggak tahu emang budayanya kayak gitu, apa emang gara-gara keluarga udah deket gitu kan, cuman nggak tahu sih, tapi emang bener-bener ngasok batah gitu kayak di warteg gitu, asik banget gitu kayaknya. Kalau ada yang tahu coba komen. Nah yang ke-10 itu di sini tuh di perjalanan gitu kan, di jalanan gitu banyak banget toko-toko. Biasanya kan toko-toko itu kayak misalkan toko perabotan yang apa namanya, kayak peralatan rumah yang benar-benar kayak gitunya kan biasanya ada yang di dalam mall. Terus kayak yang toko-toko baju yang bermerek di sini juga biasanya ada yang di mall, apa kayak jadi satu di dalam mall gitu kan. Tapi tuh ini enggak, kayak benar-benar di jalanan gitu, sepanjang jalan itu toko-toko yang baju merek gitu juga. Ya udah di toko di jalanan gitu, maksudnya kayak benar-benar banyak banget di toko, banyak banget di jalan gitu toko-tokonya. Jadi tuh kayak di sini tuh mall, ya udah mall tapi nggak begitu banyak karena banyak yang store-store-nya tuh di jalan kayak gitu. Jadi emang modelnya kayak gitu kali ya. Kalau di Indonesia kan apa-apa dijadinya di satu di mall gitu kan, semuanya orang jualan tuh toko-toko di mall gitu. Kalau di sini di jalanan biasa gitu banyak banget. Nah ke-11 itu banyak jadi ibu-ibu Turki gitulah istilahnya ya, itu banyak banget. Jadi mereka kayak seneng gitu kan, yang nanam sendiri apa sendiri di musim panas, terus jadi diawetin gitu, dimasukin ke toples buat sampai musim panas selanjutnya. Jadi kayak persediaan di rumah gitu, kayak buah gitu, jadi kayak manisan, jadi kayak bener-bener di toples gitu, buah kayak manisan. Terus kayak cabe gitu biar nggak cepet ini ditaruhin gitu di freezer kayak gitu deh. Nah yang selanjutnya, jangan lupa kalau ke Turki jangan shock atau apa kalau misalkan sholat di masjid. Sholat di masjid itu yang bagian ceweknya nggak pada pakai mukena, jangan shock, itu emang adatnya di sini. Ya udah kayak gitu, nggak pakai mukena. Jadi mereka yang penting baju panjang, celana panjang atau rok panjang, pakai jilbab, ya udah itu udah sah gitu loh. Maksudnya udah bajunya kayak gitu untuk sholatnya kayak gitu. Karena di Turki juga mazhabnya beda sama di Indonesia. Di sini itu Hanafi, kalau di Indonesia Syafi'i kayak gitu. Jadi di Hanafi itu sama ya, namanya mazhab itu imamnya itu ya sama istilahnya, walaupun beda-beda ya, walaupun kayak beda gitu kan di setiap bagian negara gitu, cuman ya ajarannya sama kayak gitu. Cuman ya udah, kalian jangan bingung shock gitu. Jangan malah kayak kesaltum gitu gak sih, kayak kita bawa mukena sendiri yang lainnya kagak gitu kan. Nih langsung semuanya mata tertuju kepada Anda. Nah misalkan di kota-kota, misalkan ini juga kayak di kota-kota Istanbul atau Ankara mungkin banyak turis gitu kan. Cuman kalau misalkan di kota-kota yang bukan Istanbul atau Ankara, mungkin banyak orang yang masih susah bedain orang Asia itu ada apa aja jenisnya. Ada emosi kan gue jadinya, ada apa aja jenisnya. Misalkan ya orang Asia Tenggara, Timur kayak gitu, kayak dia nggak bisa
bedain gitu. Jadi yaudah yang hidungnya hilang kayak kita nih gitu, yaudah dianggapnya orang Cina. Apalagi saat corona gini. Sedih. Jadi aku dikiranya juga sama, kayak dia nggak ngerti kita ngomong pakai bahasa Indonesia juga dibilangnya kita ngomongnya pakai aksara Cina kali gitu kali ya. Nggak ngerti deh gue bagaimana. Cuman orang yang ngerti. Cuman kalau orang yang nggak ngerti, nggak paham, nggak pernah keluar dari kota tersebut gitu, istilahnya nggak pernah traveling, nggak pernah keluar dari kotanya dia gitu, ya udah nggak ngerti turis tuh ada macam-macamnya tuh kayak gimana gitu kan. Asia, ya udah kita dikiranya orang Asia, oke. Ya udah lebih ke spesifiknya lebih ke Cina gitu, karena gara-gara corona ini tuh. Coba deh kalian yang orang Turki jangan nganggep kayak gitu, belajar nih bahasanya, ini bahasa Indonesia kayak gitu, bukan pakai aksara Cina. Sheshe. Bukan Korea juga ini, kamsahamnida. Bukan Jepang juga, arigato gozaimasu. Beda kan. Ya udah gitu deh, jadi kayak rada sedih aja gitu. Cuman it's okay, namanya juga kita sebagai pendatang harus menghargai mereka. Jangan gangguin aku. Ini kan suami aku gangguin aku sih. Apa tuh kakinya jorok. Nah, jadi itu deh yang selama 2 bulan ini aku alamin, kayak culture shocknya. Kira-kira kayak gitu yang aku ingat. Jadi thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.